Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mumtani'an tamsil afkaril khatirah al-murtafi'ah tasilil abasaril nazirah al-alimi biwajbi qalbi azzaratil khadirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمد على يده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita selalu senantiasa sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh, sekaligus memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai bekal kita untuk hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan mengikuti hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Keserakahan, tamak, hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan sehingga membuat manusia lupa akan wujud kodratnya sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lupa bahwa dia harus mematuhi syariatnya Allah, mentaati hukum-hukumnya Allah, bukan malah mengingkari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengingatkan di dalam kitab An-Nasu'ih Diniyah tentang menjelaskan bahwa bencana dan hilangnya keberkahan alam adalah dampak langsung dari perilaku maksiat yang didorong oleh hawa nafsu dan juga keserakahan manusia di dalam mengeksploitasinya. Wa'lam annal ma'asi tuzilun ni'am wa tuhilun nigam wa anna ta'ah nastajilul khairat wa tadfa'al baliyah. Dan ketahuilah bahwasanya kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan termasuk kelestarian alam dan mendatangkan bencana azab, sedangkan ketaatan menarik kebaikan dan menolak daripada bala bencana. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa ma asakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dari 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kepada kita bahwa semua kerusakan di alam ini bukan jatuhnya karena bencana alam dari Allah saja, tapi karena ulah tangan manusia. Karena saat ini lagi ramai kita lihat seolah-olah kalau ada musibah, banjir, longsor, dan segala macamnya, gempa bumi atau gunung yang lainnya meletus, semua seolah-olah dianggap oh ini musibah dari alam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam musibah tadi erat kaitannya yang Allah sudah ingatkan, berkat andil dari kaki tangan manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tadi sudah disampaikan, yaitu karena keserakahan hubbud dunia. Kita bisa lihat saat ini saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di wilayah-wilayah lainnya yang mengalami luar biasa bencana alam yang dahsyat. Banjir bandang, longsor dan luar biasa, yang semua itu kalau kita lihat
air yang dikirim dengan sangat deras sampai meluluhlantahkan rumah, bangunan, masjid, pondok pesantren, semua rumah dan alam hancur. Yang diisi bukan hanya air dan tanah, tapi karena ada di situ pesan dari Allah langsung, ulah tangan manusia, terlihat buktinya jelas, kayu-kayu gelondongan ikut di dalam arus air tadi begitu deras luar biasa. Allahu Akbar. Kalau kita lihat luar biasa itu, kita lihat di berita saat ini saudara-saudara kita menderita, bahkan ada yang tertimbun longsor, tertimbun di dalam gak bisa keluar evakuasinya. Dan anehnya sampai detik ini belum ditetapkan bencana darurat nasional, padahal sudah mencakup beberapa wilayah. Kenapa? Karena kalau ditetapkan bencana darurat nasional, wajib diselidiki penyebab musibah apanya. Siapa aktor di balik penggundulan hutan, penambangan-penambangan baik yang resmi maupun ilegal. Yang resmi kadang-kadang amdalnya juga patut dipertanyakan, izin lingkungannya. Jangan kalau kita masyarakat dianggap merusak fasilitas negara, ketika kita merusak fasilitas negara waktu demo dianggap rakyat merusak fasilitas negara. Tapi apakah ini menggelondoli hutan, membabat hutan dengan alasan tambang kekayaan? Bukan merusak fasilitas negara, alam dan semuanya, yang sampai mengakibatkan korban jatuh jiwa yang luar biasa. Dunia la tasbilil ahad. Dunia tidak akan pernah muni bagi siapapun, meskipun ia meraihnya dengan kesungguh-sungguhan. Betapa banyak orang yang sombong serakah melampaui batas di dunia ini. Al-Quran sudah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, saling berbanyak-banyakan harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tidak puas mencari harta sampai mengeruk tambang, tidak memperdulikan, bahkan penduduk-penduduk asli setempat diusir seolah-olah dia menjadi tamu bukan bagi tempatnya sendiri. Padahal penduduk asli sudah hidup bertahun-tahun, tapi karena alasan tambang, karena alasan harta, urusan intinya katanya buat negara, padahal masuk ke kantong para pejabat dan para pengusaha-pengusaha yang rakus dan tamak, tidak mempedulikan. Dan juga ulah juga tangan manusia di setempatnya juga yang kadang-kadang membiarkan, oknum-oknum recehan yang membiarkan, sehingga begitu terjadi bencana, Allah turunkan tanda-tanda kebesarannya, semua kena terseret arus tadi. Nabi Muhammad SAW sudah ingatkan kepada kita di dalam hadisnya, "Lau kana libni Adam wa adyan minal mali la yabtaghi salisan wa la yamlul jawfan ibnul Adam illa turab." Seandainya anak cucu Adam memiliki dua lembah harta emas, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiganya, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut hawa nafsu anak Adam kecuali kematian. Tidak puas sudah menjadi harta orang kaya yang duitnya mungkin tidak ada habis-habisnya, miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan. Tidak puas-puas para pengusaha dan pejabat-pejabat rakus mengeruk harta dengan besar-besaran. Dan ini terjadi kalau kita lihat bukan hanya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat saja, di berbagai macam tempat, di Kalimantan, di Papua, bahkan yang belum lama juga terjadi banjir longsor di daerah Geopark Ciletuh, Sukabumi. Kalau kita tarik dari Google Map, kita bisa lihat sekarang dengan gampang sekitar lokasi bencana, bisa kelihatan dari Google Earth, itu kita bisa lihat alam yang tadinya rindang, gundul, botak, hancur akibat kerakusan manusia. Kalau dulu orang mungkin nebang pohon hanya pakai golok, satu pohon bisa 1 hari 2 hari baru selesai. Tapi dengan sekarang, dengan keserakahan, dengan harta yang dia punya, dia beli harta, dia beli eskavator dan segala macamnya dengan besar-besaran. 1 hari bisa 1 hektar, bisa puluhan, bahkan bisa ratusan hektar dibabat. Sehingga menurut penelitian data terbaru, termasuk Indonesia negara yang paling banyak hilang hutan tropisnya. Bahkan dibela oleh pemimpin kita dengan alasan untuk sawit dan segala macam. Isu deforestasi dianggap tidak ada apa-apanya demi untuk menurunkan, mengambil pundi-pundi amal. Tapi harta manusia
nyawa manusia hilang begitu saja. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah hati kita, menjaga keimanan ketakwaan kita. Ini wujud ketakwaan kita. Takwa kita menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, baik dari segi ibadah wajib, ibadah yang sunnah, termasuk menjaga alam ini jangan sampai hancur akibat kerakusan. Kita boleh mencari harta nafkah untuk dunia yang kaya, tapi ingat ada batasnya. Jangan sampai harta yang kita cari jadi justru mengorbankan orang lain. Harta yang kita cari untuk tambang dan keserakahan manusia, dikeruk lautan, diuruk lautan, pasirnya dijual dengan segala macam dengan gampang, gunung digundulin. Begitu korban manusia, mereka para pemilik tambang, para pengusaha, para pejabat hanya bisa tertidur lelap dan hanya mengucapkan ini bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ulah tangan mereka semua, tanggung jawab di mata Allah. Tanggung jawab ketika dia bersumpah di dalam Al-Qur'an, sumpah jabatannya, tanggung jawab orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut semua memiliki andil. Mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan takwa dan menjalani perintah Allah, bukan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya jifatun. Dunia itu ibarat bangkai dan para pencarinya yang rakus adalah hewan-hewan binatang yang barang siapa menginginkan sesuatu darinya, maka bersabarlah itu untuk bergaul dengan para hewan-hewan tadi. Allahumma adfa annal wala wal bala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan kesimpulannya di dalam khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat menjaga hati kita tidak hubud dunia, serakah sampai menzalimi orang lain, tidak serakah dan berbuat zalim dan sampai menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua bertobat di jalan Allah dan kita menerapkan sifat seperti Nabi Muhammad SAW, qanaah, merasa cukup, ada batasnya kita mencari sesuatu, jangan sampai menzalimi orang lain. Allah madfa'annal ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal bab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Subhanallahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغب من مربد من ذهب به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خير أهل الدارين خصوصا على ولي الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المسلوكين أبي حفص عمر الفاروق ولا زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين ولا ابن عبد الغالب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ولا سيدات الباقين رضي الله عنهم أجمعين ولا سبتين الشريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تمد مثل إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة المهديين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة خاصة. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر الصهيونيين والإسرائيليين والمنافقين.
اللهم انصر من نصر الدين محمد. اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة، أعزز هذه الأمة بنصرك المنصر. اللهم انصرنا بنصرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا كن والخنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.